Kita lanjutkan materi pembinaan dan sertifikasi teknisi K3 listrik ya pada pemasangan dan pemeliharaan pemanfaatan tenaga listrik. Nah, sekarang kita masuk pada materi instalasi stop kontak. Jadi, stop kontak ini menjadi salah satu instalasi listrik yang sering menimbulkan kecelakaan kerja maupun kebakaran. Nah, maka ya instalasi stop kontak ini menjadi sangat penting. Bagaimana cara kita untuk memastikan instalasi stop kontak ini aman, andal, dan efisien? Maka yang pertama ya harus dibuat desainnya dulu. Nah, siapa yang membuat desain? Yang membuat adalah perencana, bagian engineering. Mereka akan membuat desain kebutuhan stop kontak. Dasarnya apa ya? Dasarnya kebutuhan konsumen. Usernya itu nanti stop kontaknya ada berapa yang dibutuhkan. Kalau di KAI misalkan, kalau di kantor kebutuhannya berapa? Kalau di gerbong kebutuhannya berapa stop kontak itu? Misalkan kalau di gerbong itu kan satu penumpang ya tidak satu-satu ya, tapi di situ disediakan. Ada 4, ada 2 biasanya ya. Kalau di ruang tertentu ya kita kebutuhannya berapa? Kira-kira kalau di kereta api butuhnya satu orang itu gunakan apa? Kalau di kereta kan tidak mungkin satu orang gunakan rice cooker kan tidak mungkin ya. Paling kebutuhan stop kontak itu ya paling untuk laptop, ngecas HP, tablet, ataupun peralatan-peralatan yang portable aja. Kalau misalkan di kantor ya nanti disesuaikan. Ini nanti stop kontak itu untuk apa saja. Sehingga nanti perencanaannya itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini penting ya di dalam kita membuat perencanaan. Tapi yang membuat perencanaan bukan teknisi, tapi memang bagian yang khusus perencana. Nah, mestinya kasus tertentu ya desainnya berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Oh, ruangan ini butuh stop kontaknya berapa? Tempatnya Pak Bayu butuh stop kontaknya berapa? Tempatnya Pak Riyadi berapa? Pak Heri berapa? Pak Alifian berapa? Mungkin bisa berbeda. Stop kontaknya 1 pas atau 3 pas. Itu berbeda. Maka untuk memastikan ya instalasi listrik itu aman, andal, dan efisien, maka yang pertama desain. Yang kedua pemasangan. Pemasangannya harus baik dan benar. Nah, pemasangan stop kontak itu ada berbagai macam teknik. Ada yang dipasang itu ditanam seperti gambar ini. Ada yang ditempel. Ada yang portable. Ya, tidak fix. Nah, yang penting memenuhi aspek-aspek keamanan dan keselamatan kerja. Termasuk ketinggiannya. Ini ketinggiannya berapa? Kalau di Indonesia stop kontak itu ketinggiannya menurut Will itu 120 cm. Kalau di Eropa 30 cm. Kenapa kalau di Eropa cuma 30 cm? Ini yang 30 cm. Ini standar di Eropa, IEC. Kalau di Indonesia 120. Kenapa 120? Kalau di Indonesia ada rawan bahaya banjir, itu yang pertama. Yang kedua ada rawan bahaya anak-anak. Bermain-main stop kontak. Nah, ini bahaya. Kenapa kok bisa rawan? Karena Eropa kenapa anak-anak nggak bermain? Karena di sana stop kontaknya beda. Stop kontaknya di sana kalau anak-anak bermain pun tidak ada masalah. Karena stop kontak itu kalau dipegang tidak akan menimbulkan bahaya tersengat listrik. Kalau di kita kan kadang-kadang Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Nah, maka
standarnya beda. Kita lebih hati-hati, maka ditinggikan standarnya. Nah, kalau di rel kereta api ya standarnya berapa mestinya? Jangan terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi nanti malah repot. Nah, ini juga penting ya, standar stop kontaknya seperti apa, pemasangannya nanti seperti apa. Nah, standar pemasangan stop kontak ya nanti ada fase, ada netral, ada ground. Karena di berbagai macam negara itu ada banyak standar. Stop kontak satu pas, standarnya macam-macam. Indonesia kira-kira nomor berapa ini, Pak Alivian? Yang tipe apa ini? Tipe tipe F, Pak. Nah, Indonesia adalah tipe F. Negara lain beda. Arab Saudi beda, Jepang beda, Cina beda, Korea beda, Australia tidak sama, Amerika tidak sama. Nah, yang sama Indonesia itu dengan Eropa. Jadi nanti kalau Pak Rahmadan itu ada ditugaskan ke Eropa, enak Pak, nggak usah bawa stop kontak tambahan Pak ya, nggak usah bawa konektor. Tapi kalau mau umroh Pak, harus bawa konektor Pak. Kalau nggak bawa konektor nggak bisa ngecas HP Pak, karena colokannya beda. Nah ini kita harus pastikan ya standarnya seperti apa. Kalau Pak Heri pernah nginep di hotel yang standar Eropa Pak, atau Amerika Pak. Standar Amerika biasanya stop kontaknya model begini. Isi tiga. Tiganya nggak sama dengan Indonesia, tiganya begini. Ada yang tipe seperti ini, I ya, ini model Amerika dan Australia. Indonesia alhamdulillah sama, enggak masalah ya. Nah, nanti kalau di beberapa negara beda lagi, dengan Malaysia juga beda kita. Enggak sama. Ada yang pernah ke Malaysia ya. Malaysia kita pakai stop kontak yang model begini nggak bisa dipakai di sana. Thailand juga beda dengan Indonesia. Nah, ini terkait dengan yang tiga pas juga sama ya. Tiga pas itu ada hubungan delta. Delta ada tiga ya. Ada hubungan bintang. Bintang ada yang pakai 4 penghantar, ada yang pakai 5 penghantar. Ini tergantung pada sistem yang diacu. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, bagaimana pemasangannya? Kita harus pastikan pemasangannya baik dan benar. Kalau saya tanya kira-kira standarnya yang sebelah kiri itu apa ini, Pak Heri? Sebelah kiri itu yang fasa atau yang netral atau yang ground? Kalau di Indonesia, Kiri ini fase, Pak. kiri fasa, kanan Kanannya fase netral ground. netral ya, atas bawah ground ya. Itu standarnya ya. Nah, kalau di sana kalau masang sudah dipastikan begitu, Pak. Pastikan, Pak. Seragam ya. Ya, Pak, sama Yakin kalau ya, di Pak. taspen sebelah kiri mesti nyala? Ya, Karena kalau nanti Bhinneka Tunggal Ika kalau di taspen dua-duanya nyala, Pak. itu Ada bahaya, Pak, pernah itu, Pak. kasus nggak, Pak, yang dua-duanya di taspen nyala, Pak? Dulu pernah ada itu, Pak. Nah, kenapa itu penyebabnya? Mungkin apa ya, yang masang belum tahu itu, Pak, mungkin, Pak. Ya, karena netralnya dilepas, Pak. Kalau netralnya terlepas, nanti kalau dicek di bawahnya, dua-duanya nyala, Pak. Maka netral tidak boleh dilepas ya. Nah, ini penting kadang-kadang kita masang saklar itu kebalik. Saklar itu ya harusnya yang diputus apa? Yang diputus sambung itu apa kira-kira? Mas Riyadi. Kalau kita masang saklar itu yang diputus yang bagian apa tuh?
Pasnya Pak. Fasanya ya. Yang satu pas ini ya. Mata fasanya. Nggak boleh yang netralnya. Walaupun lampu itu sama-sama hidup dan mati. Kalau yang diputus sambung netral. Tapi ini bisa menimbulkan bahaya. Ya. Maka kita harus masangnya benar. Stop kontak masangnya harus kenceng Pak ya. Bikin mata IT-nya harus kenceng nih. Pak Rizky ya. Kalau nggak ngeceng gimana Pak? Tegangannya gimana? Tegangannya tidak sampai Pak. Tegangannya drop ya. Pernah nggak drop tegangan di sana? Stop kontak. Hmm, belum pernah. Nah, ini jangan sampai nanti ya. Nah, stop kontak juga jangan sampai lembab. Kalau lembab nanti jadi sarang apa? Binatang. Nah, yang berikutnya pemasangan junction box. Setiap sambungan harus dimasukkan dalam junction box. Kalau motor sambungan ya ada di terminasi, Pak ya. Bukan termi goreng, Pak. Nah, pemasangan ini ya sambungan harus apa? Harus benar dan kencang. Jangan sampai kendor karena kalau kendor bisa ngefong. Kalau ngefong nanti bisa menimbulkan apa? Percikan api. Bisa menyebabkan isolasinya rusak sehingga nanti terbakar dan meledak. Maka kita harus pastikan ya di dalam melakukan pemasangan ya harus baik dan benar. Semua sambungan harus ditutup. Tidak boleh terbuka. Pak Alifian, apakah ada di sana sambungan yang terbuka? Tidak ada, Pak. Semua sudah dicek. Tidak ada ya, betul. Harus begitu ya. Kita pastikan. Kalau ada ya ganti baru. Baik lampu, stop kontak, ya, motor, trafo, semuanya nggak boleh. Semua sambungan harus masuk junction box. Kalau kabel di tegangan menengah yang 20 kV putus, ya sambung harus masukkan junction box. Sehingga nanti kalau ada apa-apa ngeceknya gampang ya. Nah sekarang kode warnanya. Kode warnanya pakai apa ini kalau di sana ini Pak? Kalau di KAI kode warnanya mengacu pada apa ini? Pak Didi, di sana kode warna mengacunya apa Pak Didi? Pakai warna yang mana ini kode warnanya? Untuk sistem persinyalan yang emang pembangunannya lama itu masih pakai yang full 2000, Pak. Puil 2000 berarti merah, kuning, hitam, biru ya. Betul, Pak. Yang baru Puil 2020 ya. Yang kode warnanya di 2011 yaitu coklat, hitam, abu, biru dan hitam, kuning hitam ya. Tapi seragam nih Pak Didi ya. Seragam, Pak, seragam. Nah, kalau tempatnya Pak Bayu gimana Pak? Kode warnanya pakai yang lama atau yang baru nih? Kalau di punya saya, karena ini gedung baru Pak, makanya build 2011 Pak, yang aturan baru sekarang. Ya, pakainya berarti coklat, hitam, Coklat hitam abu-abu. abu. Ya, Ya, oke. Tapi kalau saya sebenarnya senang yang lama, Pak. Karena lebih mudah kita mengidentifikasi, Pak ya. Kalau coklat, hitam, abu, kalau kotor itu mirip, Pak. betul Pak. Kalau kotor, maka nggak boleh kotor, Pak Bayu ya. Kalau Pak Riyadi warnanya pakai apa, Pak Riyadi? Eh, saya pakai yang 2020 Pak. 2020 pakai sama 2011 ya? Iya sama.
Ya, ini memang standar ini ya. Nah, Mas, standar ini beda-beda. Hati-hati kalau kita bekerja ya. Standar negara lain itu beda-beda ya. Nah, ini berlaku untuk semua peralatan ya, baik itu instalasi listrik untuk penerangan ya. Ini yang 3 pas ya. Kalau yang 1 pas ya nanti kita bisa pilih sebenarnya ya. Untuk motor, untuk trafo dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kadang-kadang di lapangan itu kan kabel yang warna ini kan kadang-kadang tidak ada ya. Terutama kabel yang ukuran besar ya. Nah, kalau yang tidak ada pakai apa? Ya nanti kalau yang tidak ada ya. Ini kalau yang skema kabel inti tunggal ya, di sini bisa pakai warna alternatif lain. Nanti kan semuanya diatur di sini ya. Di SNI 046629.1 2011. Nah, sebenarnya kode warna itu kita mengacunya ke sini ya, ke IEC untuk listrik AC ya. Listrik AC kita mengacunya ke IEC. Kenapa kita menggunakan warna coklat, hitam, dan abu? Jadi kita Ada mengacu filosofinya nggak Pak itu Pak? ya, Itu diterbitkan warna acuan seperti itu ada filosofinya atau gimana itu Pak? ya mestinya ada. Tapi saya belum baca filosofinya. Kenapa kok warnanya kok coklat, hitam, abu ya? Mestinya ada. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan mesti ya. Tapi kalau saya lebih senang pakai yang lama Pak ya. Merah, kuning, hitam. Karena identifikasinya lebih mudah. Kalau coklat, hitam, abu ya mungkin bagi orang yang matanya tajam gitu ya, itu mudah apa namanya membedakan. Cuma kalau matanya kurang tajam agak agak ini agak susah ya. Terutama kalau dalam kondisi apa? Kotor. Paham maksud saya ini? Nah, kenapa kok di Eropa pakai warnanya ini ya? Ya, ini kesepakatan masyarakat Eropa, Uni Eropa ya. Nah, orang Eropa kan matanya tajam-tajam, Pak ya. Jadi membedakan warna coklat, hitam, dan abu itu mudah mereka. Kenapa kok tidak menggunakan merah, kuning, hitam ya, seperti yang lama ya? Ya, itu mestinya ada pertimbangan itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya carikan. Kalau Kenapa ya? Ya, silakan. kalau untuk ini Pak, kita mau pemasang instalasi baru nih, kita harus Ah, mengacu ke kuil yang terbaru atau kita bebas memilih acuan kuil yang lama atau bagaimana? ya kalau yang baru sebaiknya pakai yang baru aja. Hmm. Nah, yang lama gimana? Kalau yang terlanjur lama itu nanti diberi ini, Pak. Diganti ininya, Pak. Vinilnya. Yang yang penting yang di ujung kan, Pak ya. Yang penting di ujungnya diganti vinilnya, diseragamkan. Seragamnya ya pakai yang baru, Pak ya. Jangan pakai yang lama. Ya Paham Pak. nih? Kadang-kadang yang Paham. namanya kabel itu kan juga kabel, kadang-kadang yang kabel-kabel ukuran besar warnanya kan hitam. Ya, Maka nanti yang penting di ujungnya diberi vinil warna ini ya. Kadang-kadang kan kalau kita di lapangan kan ya memang kabelnya nggak selalu warna itu ya, nggak selalu warna coklat, hitam, abu seperti ini. Kalau yang ada enggak masalah. Tapi yang penting itu nanti di vinilnya, ujungnya. Supaya nanti kita pastikan aman ya. Nah ini juga nanti harus dipasang vinil nih ujungnya nih. Nggak boleh kayak gini, ini kan bahaya. Bisa terjadi konslet kalau nggak dipasang apa? Vinil ya. Itu yang terpenting. Jadi kalau pasang baru ya menggunakan yang baru. Yang lama itu nanti ujung-ujungnya diseragamkan. Kalau nggak bisa ya semuanya diseragamkan aja ujung-ujungnya. Nggak perlu ganti kabel, loh, kabelnya masih bagus ya.
Yang penting ujungnya disesuaikan. Karena kalau kita ndak seragam, ya, ndak konsisten, kadang-kadang kita bisa terjadi kesalahan instalasi. Nah, kalau terjadi ke instalasi bisa parah ya. Harusnya motor putar kanan jadi putar kiri. Ini pernah kejadian. Ya fatal akibatnya kan. Akibatnya bisa rusak ya peralatan-peralatan atau produknya cacat. Jadi kalau di garment mutarnya kebalik ya mesti cacat ya Pak ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, standar ini sebenarnya berlaku di Eropa ya. Hampir semua negara-negara Eropa menggunakan standar ini termasuk British. British itu menggunakan standar coklat hitam abu. Demikian juga Rusia. Rusia dulunya beda. Mereka berubah ya mengikuti standar Eropa. Karena kalau nggak berubah itu nanti kalau ekspor import repot ya. Kalau nggak standar itu kadang-kadang kan repot nanti. Nah, ini kabelnya nggak sesuai. Nah, maka mereka mengikuti standar yang nah cuma kalau di Rusia itu untuk kabel yang ketiga warna abu ini ada pilihan. Pilihan warna apa ini? Ya, ini pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Mungkin orang-orang sana itu lebih mudah membedakan warna-warna tertentu ya. Nah, standar negara lain berbeda. Contohnya mana? USA beda dengan Kanada. USA di tegangan rendah 120, 208, 240 itu kabelnya beda. Hitam, merah, biru. Kanada kebalikannya. Merah, hitam, biru. Orang-orang Kanada kalau kerja di Amerika standarnya masih sama ya putaran motornya bisa kebalik. Karena ini kebalikan. Maka pemahaman terhadap standar ini penting ya. Ya kadang-kadang bahasa lah ya. Bahasa makan itu kalau orang Jawa yang halus itu kan dahar ya. Kalau di Sunda dahar itu halus atau kasar? Kasar ya. Jadi dahar itu di Sunda kasar. Jadi hati-hati kalau ngomong orang Sunda jangan ngomong dahar gitu ya. Terutama yang di perbatasan nih Cirebon ya. Kadang-kadang memang bahasa itu begitu. Di daerah tertentu baik, di daerah yang lain itu tidak baik. Cina beda juga ya. Cina, New Zealand ya. Ini berbeda, kode warnanya beda. Dulu pernah ada pekerjaan itu lucu ya. Konsultan perencananya itu orang Australia. Konsultan pelaksananya orang Cina. Konsultan pengawasnya orang India. Usernya Indonesia. Orang Indonesianya nonton. Bingung ini. Ini standarnya beda-beda ya. Australia beda, Cina beda, India beda. Tetapi kalau di dalam pekerjaan kita mengacu ke perencana. Nah, perencana mengacu ke user ya. Jadi nggak ada masalah. Paham nih Pak ya?
Kalau usernya pengen standarnya Indonesia ya berarti pakai coklat hitam abu. Walaupun yang membuat perencanaan orang Australia merah putih biru kayak bendera Belanda ini ya. Yang melakukan pekerjaan orang Cina, standarnya pakai kuning, hijau, merah. Tidak ada masalah karena yang penting kalau kita kerja ya standar yang kita gunakan apa. Ibaratnya kalau kita kerja di Amerika ya frekuensinya beda, tegangannya beda. Colokan listriknya beda. Frekuensinya beda ya. Banyak yang beda. Sama-sama listrik ya. Ya kalau di kereta api kalau Indonesia kan setirnya kan kanan, Pak ya. Kalau di luar negeri mungkin kiri. Sama seperti kita naik kendaraan ya. Brazil beda, India beda. Kalau Pak Heri di sana ada perbedaan enggak, Pak? Perbedaan apa? Warna tadi untuk warna kabel Warna instalasi kabel listrik masih sama Pak. Untuk yang lama pakai yang lama. masih pakai yang lama ya. Tuh. Ya, Pak. Kalau tempatnya Pak Riyadi gimana? Sudah ini Pak, sudah disamakan semua. Jadi yang pakai kabel lama tuh standar lama dijadiin satu semua. Ya sudah dijadikan satu standar ya karena punya duit nggak masalah ya. Kalau tempatnya Pak Juliver gimana? Warnanya? Masih pakai standar yang lama, Pak. Tapi ada beberapa eh, tambahan instalasi ya sama seperti yang Bapak bilang kita menambahi di vinilnya, Pak. Di pucuknya kita ubah ke yang baru, Pak. Ya, instalasi di vinilnya ditambah yang baru ya. Nah, ini penting. Ya, memang kalau masih berfungsi dengan baik, kalau masalah kode warna ya mungkin belum urgent ya. Tapi nanti kalau ada periksa uji biasanya nanti ada apa namanya peringatan. Peringatannya minor. Kalau minor masih boleh ya. Kalau mayor yang tidak boleh. Kalau yang mayor itu misalkan tahanan isolasi tidak memenuhi standar itu mayor. Grounding lebih dari 5 ohm itu mayor ya. Terus circuit breaker kemampuan pemutusan arusnya kurang dari arus hubung singkat itu mayor. Jadi nanti kalau audit ya atau riksa uji nanti ada temuan minor dan temuan mayor. Oke ya, ini terkait dengan masalah warna kabel. Nah, warna kabelnya nanti harus kita perhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk pada instalasi motor listrik ya. Pak Didi Risnanto, silakan dibaca. Ini motor listrik itu digunakan untuk apa toh? Ya. Silakan. Pemanfaatan motor listrik, pompa, kompresor, fan, blower, cooling tower, AHU atau air handling unit, HVAC atau heating, ventilation and air conditioner, conveyor, lift, AC, eskalator, mesin bor, gerinda bubut, dan lain-lain. Nah, ini adalah penggunaan motor listrik ya. Jadi motor listrik itu biasanya digunakan untuk penggerak ya.
Nah, penggerak apa saja? Nah, penggerak yang pertama itu pompa. Kalau di KAI ada pompa enggak? Adanya pompa air Pak di kantor. Pompa air ya. Ya, pompa air mestinya pompa itu kan kalau rel kena banjir kan perlu disedot juga pakai pompa ya. Ya, mesti ada lah pompa. Pompa air itu ada pompa yang untuk nyedot banjir, pompa oli ya. Nah, itu ada ini. Kalau di PDAM ya isinya pompa tok ya kan. Betul, Pak. Pak Bayu ini kan. Kalau di PDAM ya isinya ya pompa. Mayoritas alat-alatnya isinya pompa. Paling kecil berapa, Mas? Berapa HP atau Kalau paling kecil di sini pompa ini sih Pak, pompa sampit yang buat apa namanya mobil saja itu paling di 300 watt itu paling kecil. 700 watt satu pas atau tiga pas? Satu pas yang 300 watt Pak, paling kecil. Oh, yang kecil pompa itu Ya, ya. Mm-mm. pompa sampit itu yang portable. Pompa sampit portable itu ya. Ya. Oke. Kalau di tempatnya Pak Junifer, pompa ada nggak ini? Garmen? Ada Pak pompa air untuk air penggunaan sehari-hari Pak, toilet, ya seperti toilet lah Pak, untuk air hidran juga Pak. Ya, untuk water treatment ya. Nah, untuk Ya, ininya ada nggak? Wash water treatment ada nggak di sana? di sini Pengolahan limbah air ada nggak? nggak ada Pak di tempat kami Pak. Nggak ada ya. Ya, karena memang tidak ada proses air si garmen itu ya. Nggak ada cuci-cuci, nggak ada ya. Was-wasan ada Pak. Oh, kalau wash kan airnya besar, Mas. Yang Itu wash itu, ya, langsung pakai mesin cuci Pak. oh langsung pakai mesin cuci. Iya Pak. Oke, ya. Tuh. Modelnya pakai kayak mesin cuci itu ya washnya ya. Kalau di tempatnya Pak Riyadi gimana Pak Riyadi? Semuanya Pak. Dari AHU, konveyor, lift, eskalator, pompa, kompresor ada semua Pak. Ada semua. Ini paling kompleksnya karena kimia Pak ya. Iya. Ya, industri kimia itu memang industri paling kompleks ya. Seperti badak ya, terus seperti PKT Pak ya. Kalau sana produknya apa tuh Pak? Kalau saya oksidasi buat bahan peledak Pak. Oksidasi buatan. Produknya apa itu? Produknya ini apa? CH3. Ya apa tuh namanya? Kalau kita bilang Amonia itu bukan? lain Pak, kita Metan CH3 itu apa? C- CH3 itu bukan metan itu ya? anofil, Enggak. Hah? anofil Pak. Oh, Anofil. anofil. Oh iya. Itu nanti untuk apa? Bahan Itu baku apa itu? produk kita bahan baku buat blasting tambang. Oh, buat blasting Jadi tambang. Ya. Jadi kan kalau segitiga api, nah itu kita sebagai oksidatornya. Jadi untuk penyedia sumber yang lainnya itu nanti disiapkan sama perusahaan ini apa penyedia detonator Pak. Jadi kan ada detonator itu kan yang bahan peledaknya. Nah, itu Ya. mereka kita yang oksidator buat peledaknya. Oh iya, buat itu ya. Berarti dimasukkan tabung atau gimana itu produknya? Produk kita ada yang pril, ada yang cair Pak. Ada yang cair, ada yang pril juga. Oke. Ya, ya, ya. Oke ya, ini untuk pemanfaatan tenaga listrik pada motor, Pak ya. Ini pada motor. Nah, motor itu ya memang tadi ya, ada banyak sekali pemanfaatannya ya, terkait dengan motor listrik. Nah, sekarang terkait dengan motor listrik juga ada bahayanya. Bahayanya nggak cuma satu, tapi banyak ya. Nah, sekarang kita lihat motor listrik itu ada berapa macam ya. Ini kok lepas. Bentar, kita share lagi.
Nah, kalau kita bicara tentang motor listrik ya, kita perlu mengetahui tentang berbagai macam jenis motor listrik. Jadi motor listrik itu dibagi menjadi 3, Pak ya. Yang pertama motor listrik AC. Yang kedua motor listrik DC. Yang ketiga motor listrik universal. Nah, yang motor AC itu dibagi jadi 2, motor sinkron dan motor asinkron. Nah, motor DC itu dibagi 2, motor DC konvensional dan motor DC brushless. Nah, yang konvensional dibagi jadi 2, yang penguatan sendiri dan penguatan terpisah. Kalau yang motor universal itu ya satu aja, nggak ada pembagian. Ya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, contoh di KAI, kalau di KAI ya ada 2 ini, motor AC dan motor DC, Pak ya. Yang digunakan untuk ini, apa namanya? Motor traksi. Motor traksi. Kalau motor AC nanti ada 2, ada motor sinkron. Biasanya pakai permanen magnet, Pak ya. Dan ada motor induksi. Dua-duanya ada di KAI. Yang dipasang untuk motor traksi ya. Motor DC juga ada di sana ya. Nah, kalau di PDAM biasanya yang dipakai motor induksi, Pak ya. Pak Iya, Bayu Pak. di sana motornya motor induksi ya. Ya, Nah, kalau di tempatnya Pak Riyadi, motor DC-nya ada nggak, Pak? Motor DC nggak ada, Pak. Kita mengurangi penggunaan motor Biasanya DC. untuk oli-oli itu, untuk injeksi oli biasanya pakai motor DC Injeksi biasanya. oli, kita pakai tetap motor AC tapi yang kecil, Pak. Oh, pakai motor AC tapi kecil. Iya. Oke. Ya. DC itu cuman yang dikontrol ini aja, apa? Kubikel aja. Oh, yang di itu motorize. Ya, Untuk itu motorize aja. kubikel ya. Pak. Ya. Kalau Ya, kita itu di sana banyakkan ya universal. ya motornya motor ini ya. Motor universal ya yang itu ya. Iya, lebih banyak motor universal. Nah, aplikasi dari motor DC. Motor DC biasanya dipakai di mana? Motor DC banyak digunakan untuk penggerak forklift. Jadi forklift biasanya nanti listriknya kan pakai ini ya, pakai baterai ya, dicas. Nah, biasanya forklift itu ada di warehouse. Kalau KAI itu biasanya ya nanti ada forklift ya. Forklift yang di ruangan, kalau yang di luar itu biasanya pakainya solar. Yang kedua untuk penggerak kren, mesin kren, alat angkat angkut. Biasanya kalau di balai asa itu kan untuk ngangkat tuh. Untuk ngangkat motor, untuk ngangkat generator ya. Untuk ngangkat benda-benda yang besar itu pakainya kren. Nah, biasanya juga nanti dipakai untuk penggerak hoist. Hoist dan kren itu satu kesatuan. Nah, kalau di kendaraan itu untuk wiper kaca mobil itu pakai motor DC. Mesin bor ya, kipas angin, kipas pendingin. Nah, ini kalau di ini banyak digunakan motor DC ya. Kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik itu bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa kereta ya. Traksi listrik ya. Traksi listrik berarti ini kereta. Derek ya dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ini motor DC ya. Nah, tadi saya jelaskan motor DC itu ada 2. Ada yang pakai sikat atau brush. Ini yang pakai sikat ya. Ini sikat arangnya di sebelah sini. Ada yang tanpa sikat. Kalau yang tanpa sikat ya pakainya permanen magnet. Nah, ini pakainya permanen magnet. Jadi rotornya itu nanti pakai magnet permanen. Seperti tadi sepeda motor gesit ya. Gesit, Polytron, United, Celis itu biasanya pakai motor
BLDC, brushless direct current motor. Kalau di kereta api yang pakai DC itu adalah KRL. Itu pakainya motor DC. Tegangannya 1500 volt. Kalau Pak Rizky Ramadan di sana ada KRL enggak? Komuter line Kalau di sini nggak ada, Pak. adanya apa, Pak? Eh, Kereta, kereta penumpang sama kereta barang. oh, kereta barang pakainya apa? Motor penggeraknya pakai motor apa? Apa? Diesel, Pak. Diesel kan untuk membangkitkan gensetnya toh? Iya, digerakin. Kan di situ kan kalau di kereta itu kan sekarang pakainya itu toh. Dieselnya untuk genset toh. Nah, nanti listriknya digunakan untuk itu atau memang penggeraknya diesel? Penggeraknya diesel, Pak. Oh, seperti mobil itu. Ya, Oh ya berarti diesel berarti nggak pakai motor listrik ya. Traksinya berarti nggak pakai motor listrik. Berarti listriknya hanya digunakan untuk utility yang ada di dalam kereta ya. iya, Pak. Kalau yang kereta-kereta ini kan sekarang banyaknya kan teknologinya pakai listrik ya. Kereta yang sekarang kan banyaknya pakai listrik. Nah, listriknya tadi pakai motor listrik tadi ya. Tapi memang ada yang pakai istilah KRD, kereta diesel berarti ya. Kalau kereta diesel ya prinsipnya mirip seperti genset. Kalau genset menghasilkan listrik, kalau itu prinsipnya seperti mobil ya, mobil Pajero misalkan ya yang pakai diesel. Oke ya, bisa dipahami semuanya ini ya. Ini motor DC ya. DC ada dua, yang brushless tanpa sikat. Ini tanpa sikat ya. Kalau ini yang pakai sikat, sikat arang ini. Di kiri dan kanan itu ada sikat. Nah, nanti di tengahnya ada namanya komutator atau slip ring. Nah, ini tadi aplikasi dari motor DC ya. Ini banyak digunakan untuk berbagai macam ya penggerak ya, bisa penggerak ini tadi crane ya, bisa penggerak konveyor, bisa penggerak kereta ya, bisa penggerak ini apa ini? Gondola ya. Bisa digunakan penggerak mesin bor. Kalau mesin bor itu pakai baterai ya berarti DC ya. Walaupun mesin bor sekarang ada yang pakai mesin universal, ada dua ya. Bisa AC, bisa DC ya. Mesin penyedot debu ya, ini pakainya DC ya. Nah, yang kedua adalah mesin AC sinkron. AC sinkron biasanya ini dipakai di kereta, Pak. Kalau kereta-kereta yang pakai mesin AC sinkron ya kereta-kereta yang besar nih, yang biasanya kontrolnya pakai VVVF ya, atau pakai inverter. Ini kalau di KAI nih ya. Kalau di KAI ya pakainya itu. Kalau di tempatnya Pak Riyadi mungkin mesin sinkron ya dipakai pembangkit ini ya. Mesin sinkron itu banyak dipakai di pembangkit ya. Boilernya aja satu, Pak. Ada pakai di boilernya pakai ini, pakai mesin sinkron ya. Iya, Pak. Putarannya berapa, Pakai Mas? RPM-nya saya kurang ini, Pak. Ya biasanya RPM-nya ya macam-macam sih ya. Tergantung ininya kan. Iya, tergantung spesifikasi yang dibutuhkan di sana ya. Kalau untuk pembangkit biasanya 3000 RPM. Kalau genset itu sama menggunakan mesin sinkron.
Genset itu tegangan apa namanya kecepatan putarnya 1.500 kalau genset ya. Nah, apa bedanya motor sinkron dengan motor asinkron? Kalau motor sinkron itu kecepatan putar di rotor sama dengan kecepatan putar medan stator. Tapi kalau di asinkron atau motor induksi, kecepatan putar rotornya kurang dari kecepatan medan putar yang ada di stator. Ya. Nah, aplikasi mesin sinkron digunakan untuk apa? Ya, mesin sinkron banyak digunakan untuk tadi ini, mesin penggerak traksi motor pada kereta ya. Nah, ini motor traksi untuk penggerak ini ya. Nah, nanti kontrolnya pakai inverter. Kontrolnya pakai inverter apa dikenal dengan istilah VVVF, variable voltage, variable frekuensi. Yang dikontrol apa? Kecepatan dan torsi, ya. Aplikasi yang kedua itu adalah untuk lift. Nah, lift itu kan di sini biasanya pakainya mesin sinkron. Ini kendaraan ya. Aplikasi yang ketiga untuk kendaraan listrik, terutama mobil. Kalau mobil pakainya mesin, karena mesin yang paling efisien, mesin listrik itu adalah mesin AC sinkron. Nah, yang ketiga itu adalah motor induksi. Ini motor AC jenis induksi. Nah, ini biasanya kalau pompa, kompresor, konveyor, fan, blower, cooling tower, ini kebanyakan pakainya motor induksi. Jadi kalau di tempatnya Pak siapa? Pak Bayu ya. Ini Pak Bayu mesti Pak banyak pakai apa? Motor induksi Pak ya. Betul, Pak. Termasuk di tempatnya Pak Riyadi ya. Ini banyak pakai motor induksi. Kalau Pak Juliver mesin jahit biasanya pakai mesin universal ya Pak ya. Benar Pak, ada juga pakai induksi Pak untuk mesin gerinda, pompa gitu Pak. Ya, kalau gerinda, pompa, kompresor itu pakainya mesin motor induksi ya. AC pakainya motor induksi. Kompresornya AC ya. AC-nya sentral atau split di sana Pak Junifer? Di speed Pak. AC split. AC split ya Iya, satu pas berarti ya. iya benar Pak. Nah, itu kompresornya pakai motor induksi juga. Iya benar Pak. Nah, kenapa motor induksi banyak menjadi pilihan? Ya, karena motor induksi punya banyak kelebihan. Apa kelebihannya, Pak Bagus? Silakan dibaca. Kelebihan motor induksi. Yang pertama, konstruksi sederhana, kuat, khususnya motor dengan rotor sangkar squirrel cage. Terus harga murah dan dapat diandalkan. Efisiensi tinggi dibanding motor DC brush. Tidak menggunakan sikat atau bore steel, sehingga faktor gesekan dapat dihindari atau kecil. Power faktor cukup baik, perawatan mudah, peralatan asupnya sederhana atau tidak membutuhkan eksitasi. Nah, ini ya. Jadi kelebihan dari motor induksi. Kenapa motor induksi banyak dipakai di dunia industri? Industri tadi PDAM, industri oil and gas, industri kimia, industri pembangkit ya, dan industri-industri lainnya. Karena memang motor induksi itu punya banyak kelebihan.
Nah, selain kelebihan ya tentu saja ada kelemahan. Kelemahannya apa ini? Ya, silakan Pak Didi dibaca. Untuk kelemahan motor induksi, yang pertama itu pengaturan kecepatan lebih sulit. Harus menggunakan VSD. Terus kecepatan turun jika beban naik. Kemudian arus start atau asut sangat besar, bisa mencapai 7 kali arus nominal. Kemudian torsi start kecil dan efisiensi lebih rendah dibanding BLDC dan PMSM. BLDC itu brushless DC motor ya, maksudnya ya. Mesin DC yang brushless, mesin DC yang pakai brush tanpa sikat. PMSM itu bukan Persatuan Sepak Bola Majalengka, bukan. Tapi ini adalah permanen magnet sinkronus motor. Ya. Jadi motor sinkron yang pakai permanen magnet itu yang paling tinggi efisiensinya. Nomor 2 BLDC. Baru nomor 3 itu motor induksi. Yang terakhir paling tidak efisien itu motor DC konvensional. Yang masih pakai brush. Ya. Paham ya? Nah, kalau kita lihat konstruksinya sangat sederhana. Ada yang sudah pernah bongkar motor listrik? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini sederhana sekali konstruksinya. Apa komponennya? Komponennya yang pertama adalah rotor. Rotor motor induksi jarang rusak, Pak ya. Kalau sampai rotornya rusak, biasanya bearingnya pecah. Karena bearingnya pecah berarti maintenance-nya jelek, ya. Jadi motor induksi itu motor yang bandel, ya, robust. Kalau rusak biasanya ya mekanikalnya atau kemasukan air, ya, atau kerendam air ya, dia konslet, terbakar, ya. Selama dia prosesnya baik, ya, putarannya baik, temperaturnya masih terjaga, ya, bearingnya masih baik, itu awet sekali motor induksi. Rotor, stator, yang inti di situ, yang lain itu pelengkap aja. Bearing itu pelengkap, ya, casing, lifting eye, nameplate, wiring box, terus fan untuk pendingin, ya. Ini komponennya sangat sederhana. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, salah satu komponen di dalam motor induksi ada yang namanya nameplate. Nah, nameplate ini adalah, ini kalau di motor di sini ada nameplate, Pak ya. Nameplate itu kalau manusia ibaratnya apa, Pak? Akte lahir KTP. KTP, Pak ya. Kartu identitas. Motor punya kartu identitas, maka nameplate tidak boleh hilang dari motor, Pak. Kalau nameplate sampai hilang dari motor bahaya ini ya. Ini Pak Riyadi ya. Nameplate boleh hilang enggak ini? Nggak boleh, Pak. Enggak Kalau boleh hilang. painting juga harus di cover. Ya, biasanya kalau painting itu kan orang enggak ngerti itu, orang mekanik tuh. Yang painting kan bukan orang elektrik toh. Iya, Pak, benar, bukan. Nah, ini kalau mau dipainting dilapisi isolasi dulu ya. Diselotip. Diselotip, nanti kalau dipainting setelah itu selotipnya dilepas. Kalau enggak bahaya ini ya. Nah, diusahakan nanti yang namanya nameplate itu ya dilindungi dari kropos, karat ya.
perlu di-maintain. Karena yang namanya nameplate itu penting ya. Nameplate fungsinya itu apa? Ya seperti KTP. Ini nanti prakteknya di mana nih? Di Jogja atau di mana ini nanti? Di Jogja, Pak. Nah, kalau Oh, prakteknya di iya. Jogja misalkan nih ya. Ini kalau nggak punya KTP kira-kira bisa datang ke Jogja nggak? Naik kereta diminta KTP kan? Iya Pak, NIK-nya Pak. Nah, NIK kan? Naik pesawat yang dari Kalimantan, nah dari Bontang, Pak Riyadi, Butuh KTP Pak, itu identitas. KTP. Kalau nggak bawa KTP ya harus ada identitas lain. Ya SIM mungkin bisa ya, tapi biasanya agak dipersulit. Sama dengan motor, kalau nameplate-nya hilang bahaya. Banyak instalasi motor listrik yang tidak aman karena apa? Tidak memperhatikan data yang ada di nameplate. Nah, data-data yang ada di nameplate fungsinya itu apa? Untuk komunikasi antara siapa? Engineer, teknisi, dan operator. Nah, apa yang ada di dalam nameplate ya? Yang ada di sini, Pak. Ada data pabrikan, ada data elektrik, ada data mekanik. Kalau Pak Juliver di sana nameplate-nya masih terjaga, Pak, motor-motornya? Masih lengkap, Pak. Tapi kadang tulisan warnanya udah rada-rada terhapus, Pak. Nah, ini kalau rada-rada terhapus, ya kan? Nanti dikasih keterangan nih. Terutama teknisi biar nggak salah, ya kan? Misalkan yang terkait, yang penting-penting apa tau kira-kira nameplate itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini Mas Juliver nih. Yang penting itu apa? Informasi apa? Ininya, Pak. Eh, berapa pas baru KWH-nya, baru KW-nya, kemudian tegangannya sama ampernya, Pak. Nah, itu penting ya. Iya, berapa amper, Pak? Biar Putar tahu. kanan atau putar kiri, ya kan? Harus Iya, ngerti Pak. ini. Jangan sampai nanti masang motor, ini muternya kanan atau kiri, nggak ngerti ini. Pokoknya yang penting asal pasang aja. Ya harus ngerti. Ini putarnya kanan atau kiri, ya kan? Dayanya berapa? Sehingga bebannya menyesuaikan. Motor kemampuannya 10 kW dibebani 15 kW. Gimana, Mas? Panas, Pak. Overload ya. Panas. Mending kalau panas, kalau terbakar, ya kan? Karena overload. Kalau tornya tidak kerja, bakar ya. Frekuensinya harus dicek. Ini bener gak sih motor kita frekuensinya 50 Hz atau bukan? Di Indonesia 50 Hz. Jangan-jangan motornya motor Eropa, motor Amerika 60 Hz. Putarannya berapa? Kita harus ngerti. Tegangannya berapa? Full load ampernya berapa? Ya. Yang berikutnya, maksimum ambaian temperaturnya berapa? Ini semua harus kita paham. Pak Bayu di sana gimana Pak? Nameplate-nya masih baik-baik kan? Nameplate masih aman semua, Pak. Masih komplit terbaca semua. Kecuali ini sih paling yang di pompa-pompa sampit itu kan dia ada di ini ya, Pak, di bawah air ya. Itu Hmm. paling yang riskan di situ sih. Kalau pompa-pompa sentrifugal yang di atas induksi biasa itu normal semua. Ya, kalau yang pompa sampit satu pas ya? Ada yang 3 pas juga, Pak. Ada yang 3 pas. Nah, itu kalau 3 pas Ya, ya harus di. Tegangannya sama atau ada yang beda? tegangan sama semua di 380. Ya, kalau Paling tegang. di spek KW-nya doang beda-beda, Pak. Ya, ini nanti harus diperhatikan terkait dengan ini. Kalau tegangannya sama sih aman lah ya. Artinya tegangannya nggak ada yang beda-beda. Yang bahaya itu kalau yang tegangannya beda-beda.
Karena kalau kita ngasih tegangan yang tidak sama itu bahaya. Tegangan terlalu rendah bahaya, tegangan tinggi juga bahaya, ya. Nah, yang berikutnya yang penting apa lagi di sini? Ini ada kelas isolasi, ini penting ya. Dirty rating ini penting. Kalau tempat pas Bayu kebanyakan dirty ratingnya S berapa, Mas? Ngerti dirty rating enggak? Eh, belum tahu, Pak. Dirty rating itu untuk ini ya, rating kerjaannya apakah continuous atau intermittent. Oh, kalau yang di sini sih continuous 24 jam dulu, Pak. Nah, kalau Untuk continuous teman-teman kodenya motornya. nanti ada ya. Hmm. Jangan sampai nanti pas waktu belinya yang intermittent, ya cepat rusak. Kadang-kadang motor itu cepat rusak. Kenapa? Dulu saya sering mendapat ini kan. Untuk pekerjaan continuous dia belinya yang intermittent. Tergiur oleh harga yang lebih murah. Karena nggak ngerti dia. Ternyata speknya dia untuk yang intermittent. Jadi teknisi harus paham tentang ini ya. Service faktor, paham nggak ini? Ini penting ya. Nah, contoh misalkan kelas isolasi di sini. Kelas isolasi di sini ada beberapa nih ya. Ada menurut standar NEMA, kita mengacu kalau motor itu salah satu yang diacu NEMA ya. Menurut NEMA, kelas isolasi dibagi jadi 4. Ada A, B, F, dan H. Kalau Pak Riyadi di sana kebanyakan kelas isolasinya apa, Pak? Kelas isolasi yang F sama H. Wow, bagus no, Pak ya. Yang kelas H itu paling mahal, Pak. Motor Max sama ini, Pak. Iya, dia Saking... panasnya kan bisa tahan sampai tinggi, Pak ya. Iya benar, Pak. Karena kita yang dirty ratingnya kita pakai yang S7, yang S7. model Ya, tanpa istirahat. ya itu. S7 masuk continue ya? Iya Pak, continue tanpa istirahat. Tanpa, Nanti ya ya. kalau jadi modelnya running seminggu, switch ke yang unit Bravo lagi. Ya, karena memang 24 jam ya. Kalau di PDAM 24 jam juga ya, Pak ya? Iya, Pak. Full 24 jam, Pak. Untuk Full pompa 24 intake-nya, jam. Pak. Ya, itu. Ya, itu harus ratingnya pastikan yang itu ya, harus tepat. Kalau di sana kelas isolasinya apa, Pak? Nah, di sini kalau nggak salah pakainya yang F sih, Pak. F ya. Ya, nah. Ya, F nggak terlalu tinggi. Ya tergantung sih sebenarnya kita temperatur. Kalau dipompa kan temperaturnya Ya, nggak terlalu tinggi ya. ya cenderung di suhu normal kalau di Ya. pompa. Nah, Nah, tergantung nanti dari pembebanannya nih ya. Walaupun pompa kalau pembebanannya berat ya panas juga ya. Kan tergantung beban, kan tergantung arus ya. Fulutnya tadi, fulut ampernya. Kita mau sampai jam berapa, Pak Alex? Masih semangat, teman-teman? aman, Pak. Atau break dulu? Sekarang jam berapa tuh ini? Masih sekitar Oh, 20 menit lagi, masih Pak. 20 menit lagi. Oke. Oke ya, ini tadi terkait dengan masalah apa? Motor ya. Oke, memang kalau Pak, di ya monggo kalau ada pertanyaan silakan. tapi kalau di tempat saya itu sebenarnya arah putar itu nggak bisa di ini kan kemarin ada case di tempat saya itu di cooling tower, fan cooling tower. Nah itu posisinya kan motornya itu ada yang di sebelah terminasi di sebelah kanan, jadi DE terminasi NDE, terus ada yang NDE terminasi DE gitu kan. Nah ini yang di posisinya
di fan B itu kan bermasalah, jadi windingannya ngefong. Nah, pas kita nyoba ngebuat cermin, jadi dari terminasi itu kita mengubah harusnya kan DE terminasi NDE gitu kan. Nah, tapi kita balik. Jadi NDE terminasi DE. Nah, itu kenapa dia tidak bisa mutar padahal kita sudah balikan fase-nya juga itu, Pak. Ya, mungkin sudah dikunci sama sananya ya, atau gimana itu? Nanti harus dicek di manual booknya. Nah, Apakah kalau nanti dibalik itunya dia muter atau enggak? nah itu. Jadi itu kita balik kan dia bisa mutar. Cuman Mm-mm. posisinya strukturnya si motor ini kan sama. DENDE itu kan eh, tidak berbeda hanya di yang posisi rotornya yang tinggal dibalik ya kan. Statornya masih sama. Nah, untuk di statornya kalau misalnya kita yang posisinya misalnya DE, NDE gitu kan, kita mau balik, kita kan memutar si arah fase-nya. Jadi yang harusnya putar kanan kita harus putar kiri biar posisinya dia di fan itu putar kanan. Nah, gitu. Nah, ini dia sempat mutar, tapi pas dia sudah mutar, kondisi arusnya itu kita monitor selama 1 hari itu masih aman, tapi pas sudah berjalan-berjalan, dia langsung tiba-tiba nge-stuck, nge-jam, gitu. Itu, Iya, iya. itu faktornya itu penyebabnya apa ya? Apa karena uh, dari posisi reverse putaran motornya itu ada waktunya atau kayak gimana itu Pak? Soalnya di data sheet-nya itu tidak menjelaskan perihal itu. Ya, secara prinsip harusnya kalau kita balik ya, motor itu nanti akan berputar dengan arah yang berlawanan. Itu secara prinsip. Nah, ini mungkin kadang-kadang masing-masing pabrikan itu kadang-kadang memberikan kunci di situ. Jadi tidak memperbolehkan untuk reverse speed itu, putaran kebalik tidak diperbolehkan. Atau kalau diperbolehkan dikasih timer. Jadi kalau kita mau balik putaran, ya berarti nanti di situ harus timernya itu harus dilepas. Kemungkinan besar kalau prediksi saya begitu. Yang kita pakai kan motor universal. Jadi modelnya itu kita pakai motor universal terus dari speednya yang awal 1500 RPM kita turunkan di 900 karena kita pakai variable speed drive kan. Oh, pakai Itu, variable speed. Loh, ya, kalau kita harusnya kalau pakai variable speed bisa nggak harusnya? Nah, itu makanya. Jadi kemarin pas kita nyoba tuh motor kita yang 400 kW rusak. 2. Ya coba nanti dicek di manual booknya apakah apa namanya kalau untuk proses ini ya. Nah, makanya itu jadi kemarin kita, waduh, agak sulit juga ini. Jadi kita sudah awalnya kita sudah, oke, aman, bisa running, fan aman gitu kan, cooling tower, running 3 standby 1. Nah, yang satu kita perbaiki, nah, untung tuh yang di posisi fan alfanya itu sudah selesai kita maintenance, terus kita switch deh yang si ini. Nah, tapi pas kita sebelum switch tuh dia sudah nge-gym duluan. Makanya kayak, wah, jadinya Tapi sebelum itu dia normal itu, arus tegangannya normal. Putarannya itu normal. normal. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada spare untuk posisi yang motor terminasi yang model NDE, terminasi DE, model itu kita nggak ada. Jadi kan kita balik aja, kita baca manual booknya, kita koordinasi ke engineer approve, bisa, jadi kita churn. Nah, pas sudah kita ini, ya kayak gitu jadinya di lapangan. Ya ini berarti mungkin perlu dianalisis lebih mendalam nih, perlu diinvestigasi kasusnya. Harusnya kalau motor umum bisa. Ya itu, makanya Kalau jadi motor yang umum modelnya bisa ini. Nah ini kemungkinan mungkin, ini motornya dari apa ini? Pabrikan apa ini motornya? Dari Siemens atau dari Mitsubishi atau dari apa? Mac. Oh dari Mac ya? Iya. Ya coba nanti dibaca di manual booknya ya, secara mendalam ini kok iso kasus seperti ini itu.
Nah itu. Apakah ini faktor karena memang dari motornya itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan reverse speed ya? Pak. Tapi secara teori harusnya nggak ada masalah. Ya. Iya Pak, makanya jadi kita coba ini kan, aduh, masa jadinya, nah terus indikasi kita tuh di bearing. Nah kan kalau misalnya di bearing, jadi kita studi tuh case-nya itu kita studi sampai harganya 1-2 bulan investigasi. Jadi kita tes, nggak bisa kalau misalnya bearingnya, nggak mungkin bearing kan, karena kalau bearing kan di posisi start awal kan sudah harus kelihatan tuh. Iya Dia di betul. ampere sudah harus naik. Terus di sisi thermal kita monitoring itu pun kita monitoringnya benar-benar per 3 jam. Kita monitoring, kita vibrasi, kita thermal, kita pakai thermal imaging juga kan. Aduh, ini masih aman. Jadi Temperaturnya normal, masih vibrasinya juga normal. normal. Iya. Ya. Jadi kayak, kenapa ini? Jadi kayak suatu pertanyaan gitu kan. Dari sisi pekerjaan kita aman semua. Terus dari sisi ininya juga prosedur ininya sesuai juga. Nah makanya kenapa gitu ya? Tapi dari sisi elektriknya udah dicek semua untuk Sudah. misalkan apa namanya harmonisanya itu Iya, sudah dicek juga. sudah dicek aman ya? Aman Pak. Agak aneh ini. Nah itu makanya kita kayak, wah case-nya kenapa ini ya? Jadi kita coba ini kan. Jadi kemarin investigasinya ya udah, investigasinya kita kesimpulan investigasi kenapa bisa rusak, karena kita memaksakan posisi pemutaran yang harusnya forward, jadinya kita reverse. Jadi Nah itu. reverse. Iya. Malah harusnya kalau dari sisi engineering terus manual book itu harusnya bisa, karena kita sudah menurunkan speed dari 1500 ke 900 itu. Jadi makanya aduh kok bisa gitu. Oke. Ya nanti coba kita bahas setelah sholat Jumat ya. Kok sholat Jumat? Sholat duhur ya. Oke ya. Ada yang lain? Satu lagi, masih 1/4 jam kita. Yang mau iya, sharing? saya mau nanya lagi. Ya silakan. Agitator Pak. Ya. Motor kan buat agitator. Motor buat agitator itu kenapa ya pada saat kita sudah alignment asnya si agitator ke motor, kok dia posisinya masih aja sisi jadi kan kita belum ini couple dulu antara motor sama agitatornya. Jadi yang pas soloran si motor ini vibrasinya tidak ada, jadi modelnya 0,2 untuk yang di kapasitas berapa kW itu ya? Masih 15 kW, tidak terlalu besar Pak. Kita begitu kan, jadi modelnya kita soloran dulu, pas kita soloran, oke, kita alignment sama mekanik. Oke, mekanik alignment, pas sudah selesai alignment, vibrasinya jadi naik, jadi di 4,7 di sisi NDE. Kalau DE kan, di sisi DE, NDE-nya enggak diperhitungkan karena kan jauh. Jadi di sisi DE-nya tuh vibrasinya tinggi, jadi dari sisi mekanikal bilang, ini vibrasinya agak tinggi. Ya, kita kontak engineer mekanik, ini kayak gimana? Nah, terus kita lepas lagi, kita bawa balik si agitator itu, ke pengaduknya ke bawah, kita bawa balik, kita cek, pas di elemen laser, aman, lurus, nggak ada kemiringan atau apa. Nah, kita pasang elemen lagi, sesuai ini sudah di 0,7 tuh, antara South, North, West, Timur, Tenggara, Barat Daya, yang di sudutnya itu kan aman. Nah, pas kita pasang lagi masih ada gitu. Nah, itu kenapa itu Pak ya? Ya, kalau terkait dengan motor sudah dibebani ini ya, ini bebannya kan agitator nih ya. Untuk agitator berarti masalahnya kalau sudah dipastikan alignment-nya oke, berarti bukan dari situ ya masalahnya ya. Nah, masalah-masalah bisa muncul banyak sih sebenarnya ya. Nah, bisa kita cek misalkan di ininya ya, pondasi, apakah kaki-kakinya itu kuat atau rata atau tidak ya. Itu yang pertama, itu perlu dilakukan pengecekan ya. Ini kadang-kadang pas waktu alignment itu kan diam, posisinya bagus. Tetapi begitu dia dibebani kan dia nanti
base frame-nya bisa mengalami deformasi, ya. Ya. Nah, terus yang berikutnya pondasinya juga kemungkinan bisa menjadi tidak rata, ya. Nah, ini Betul juga ya. ini. Yang kedua bisa juga penyebabnya karena misalignment yang dinamis. Kalau tadi pas waktu alignment itu kan statik tuh. Ya, benar. Nah, pada saat kondisi misalignment statik dia mungkin tidak ada masalah, tapi bisa muncul misalignment dinamis. Nah, penyebabnya apa? Bisa terjadi karena kenaikan temperatur. Jadi kan yang namanya logam itu kalau panas kan memuai, ya. Ya, benar. Nah, karena memuai itu dia bisa menimbulkan kenaikan vibrasi. Nah, kenaikan itu kan terjadi karena pas waktu terjadi pembebanan di sini, ya. Jadi pas terjadi pemuaian pada saat terjadi perubahan beban. Nah, ini bisa terjadi di situ. Nah, biasanya nanti ya pakai ini ya, dilakukan pengecekan pakai infrared, ya. Ya. Di situ nanti dicek apakah terjadi kenaikan temperatur terhadap alignment-nya atau tidak. Nanti bisa dicek di situ, ya. Nah, yang ketiga bisa juga pada saat terjadi namanya unbalance pada impellernya. Oh, Nah, apakah impellernya itu balan atau tidak? Nanti perlu dicek, ya. Nah, biasanya penyebabnya apa? Bisa terjadi penumpukan material pada blade agitator. Nanti agitatornya harus dipastikan itu, ya. Jadi harus dipastikan ya impeller atau shaft pada agitator itu ya itu balance, ya. Nah, penyebabnya kenapa kok terjadi imbalance ya bisa juga karena ada apa namanya deformasi. Deformasi itu pembengkokan, ya. ya. Nah, pembengkokannya seberapa sih? Ya nanti perlu dicek nih, perlu diuji apakah shaftnya itu masih balance atau tidak, ya. Nah, biasanya nanti kan vibrasinya kan tidak terlalu besar, ya itu, ya. Biasanya Ya, nanti benar. kalau pernah pakai ini nggak pernah pakai ini apa namanya alat uji namanya MCSA, Itu yang buat motor vibrasi. current signature analysis, Oh, belum, Pak. yang kita menganalisis bentuk gelombang dari arusnya itu. Arusnya belum ada. Nah, itu nanti kalau pakai itu nanti akan kelihatan ya amplitudonya itu mengarah ke arah radialnya. Itu salah satu deteksi poros motornya. Kalau Ya, kita apakah pakai terjadi ini, ini Pak, atau tidak. power quality. Kalau pakai power quality tidak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa pakai power quality. Itu pakainya namanya MCSE itu. Nanti gelombang arus motornya itu nanti bisa di apa namanya analisis dari bentuk gelombangnya, ya. Oh, kalau kemarin kita pakai power quality yang detek arus dari. Kalau power quality kan deteksi harmonisa, Ya. deteksi harmonisa tegangan, deteksi harmonisa arus, tapi bukan dari bentuk gelombang arusnya. Kalau MCSA nanti dari ini kan kaitannya dengan shaft, ya. Ya. Dengan shaft itu nanti biasanya itu nanti terjadi apa namanya perubahan amplitudo. Saya pernah membahas masalah itu, masalah apa namanya MCSA. Nanti dilihat di video saya. Motor current signature analysis, ya. Itu salah satu untuk mengetahuinya. Nah, yang berikutnya bisa juga terjadi penyebabnya karena resonansi struktur. Nah, biasanya yang namanya agitator kan dipasangnya pada tangki yang cukup besar, ya. Ya, betul. Nah, itu biasanya pada saat running, frekuensi putaran itu nanti akan mendekati dari frekuensi struktur secara alami. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan vibrasi. Vibrasi. Ya, jadi vibrasi itu nanti akan terjadi pada RPM tertentu. Bukan pada RPM normalnya. Kan tadi ada penurunan tuh, ya kan? Mungkin ya ini tergantung dari pada waktu kita ngoperasikannya. Nah, biasanya nanti solusinya kita melakukan peningkatan speed RPM-nya pelan-pelan untuk menghindari terjadinya apa namanya deformasi ini tadi, ya. Resonansi struktur itu caranya kita menaikkan RPM-nya pelan.
jangan terlalu cepat, Heeh. ya. Itu penyebab yang keempat, Keempat. ya. Nah, penyebab yang berikutnya ya bearingnya tentu saja. Bearingnya apakah ada masalah atau tidak. Nah, yang saya lakukan kemarin Nah, mengecekkan shaft sama ganti bearing lagi. Jadi ya, gitu. bearingnya mungkin bisa ini mungkin ya, bisa aus Tapi atau bisa clearance-nya berlebih, ya. tapi itu Atau sekarang bisa karena kurang grease. Grease itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. tapi motor yang ini tuh nggak pakai ini Pak, nggak ada nipple grease-nya. Oh, nggak ada nipple grease-nya. Iya, Dia vertikal atau horizontal toh? horizontal. Horizontal ya. Heeh. Kalau nggak ada nipple grease ya berarti bukan masalah di situ, Oh, ya. itu. Itu Nah, itu Pak, kira-kira ya saya mau nanya beberapa lagi penyebab sih sebenarnya. terkait ini apa? Terkait grease bearing. Jadi tempat saya kan sudah beberapa kali pindah tempat kerja, posisinya juga sama teknisi elektrik lah. Di perusahaan pupuk, saya kemarin posisinya di motor pada saat kita lubrication, di posisi nipple grease itu harus di drain dulu. Nah, di drain dulu, jadi posisinya si old grease-nya ini harus keluar. Nanti Ya. baru yang lubricant barunya itu masuk mengganti itu. Nah, tapi di posisi saya sekarang, dia modelnya dibilangnya grease itu sebenarnya nggak bisa menjadi permasalahan buat motor-motor kita katanya. Jadi kita nggak perlu ngedrain, cukup diinjek terus saja. Jadi penerimaan lubrication jadi kita per 3 bulan kita lubrikasi sesuai sama stroke sama ini kan kapasitas motor itu. Mau dia 4 stroke atau 3 stroke atau 5 stroke, jadi kita sudah ngelakuin. Sudah dapat pas kita ini tuh jadi temuannya terkadang tahanan isolasi si motor ini pada saat kita yearly general itu kita shutdown motor terus kita ngecek si tahanan isolasinya si motor ini dia turun. Nah pas kita cek ternyata sebab akibatnya berasal dari Grease yang masuk. grease itu yang masuk ke winding. Ke winding ya. Nah itu ya terus kemarin koordinasi sama si engineer mekanik lah. Pak gimana kalau misalnya kita drain si grease, langsung dia bilang kita kalau ngedrain grease itu agak sulit sebenarnya, langsung yang takutnya itu karena grease yang tua yang di dalam itu jatuhnya memadat, mengeras Ya. gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngedrain harusnya jangan 3 month, harus 1 month kita pekerjaannya. Nah itu bakal mengganggu planning pekerjaan yang lain kayak gitu. Ya, terkait dengan grease memang ada beberapa technical ya. Ada yang harus di drain, ada yang tidak. Nah, ini kaitannya nanti bisa menggunakan ya, kalau saya biasanya menggunakan ini ya, rekomendasi dari pabrikan atau berdasarkan pengalaman. Oh iya. Ya, memang kadang-kadang ada kita menganalisis suatu masalah tadi, ya kan? Oh, kalau tidak di drain itu bahayanya adalah, ya kan? Grease itu nanti bisa masuk ke winding. Benar. Nah, kalau masuk ke winding nanti ya tahanan isolasinya drop. Ya. Nah, ini bisa bahaya juga. Memang macam-macam nih. Maka memang kita kalau ada rekomendasi dari pabrikannya itu kira-kira untuk ini apakah perlu di drain atau tidak? Dari pabrikan dataset nggak perlu. Nggak perlu. Dari elektrikal kita ini tuh bakal menurunkan nilai tahanan isolasi dia, gitu. Ya. Berarti nanti kan ya kita kadang-kadang kita mau ngikuti dari manufakturnya atau pakai pengalaman kita memodifikasi ya. Nah ini memang penting. Ya intinya kita yang terbaik lah. Jadi memang benar kalau kita melakukan drain ya kan, ya mestinya waktunya dimundurkan. Tapi masalahnya ganggu produksi atau tidak. Itu kan kadang-kadang pertentangan tarik menariknya di situ. Iya benar. Itu pas waktu drain itu bisa dilakukan dalam kondisi online atau harus offline? Online Pak. Kalau ngedrain online.
harus online. Offline juga enam, tapi kalau nge-greasing hanya yang motor online aja, motor offline nggak usah di-greasing. Ya kalau online kan sebenarnya nggak masalah toh. Iya, Sebenarnya kan nggak mengganggu kan. benar. Nah, cuma Karena waktunya lebih banyak. Berarti kan ya, manpowernya harusnya kerjanya 6 bulan, benar. 3 bulan sekali, ini harus ditarik. Ya ini Iya, betul. konsekuensi itu. Berarti Nah, di nanti situ konsekuensinya kan nambah manpower itu. nambah jam lembur, Ya Pak. kan? Betul itu. Ya udah masalah, itu kan memang salah satu hasil investigasi. Yang mestinya nanti didiskusikan dengan engineer. Mm-mm. Karena kan sebenarnya yang punya mesin itu kan engineer nih, Engineer. engineering Iya. ya. Mestinya teknisi itu kan tinggal mengikuti apa yang disampaikan oleh engineering. Ya. Tapi Cuman ya teknisi itu perlu untuk diskusi dengan engineering, jangan hanya sekedar ikut ini aja ya kan. ya, Karena kan benar. teknisi kan yang melakukan praktik di lapangan, real di lapangan. Jadi ini penting ya. Jadi nanti bisa memutuskan mana yang terbaik ya. Apakah perlu tadi di drain dulu ya. Setelah itu diregris ya. Ngedrainnya seberapa itu perlu di riset juga ini ya kan. Iya, benar, Pak. Apakah ngedrainnya itu seberapa banyak atau cukup sedikit ya. Supaya nanti tidak terlalu Kosong di dalam. penggantiannya. Iya, kosong di dalam itu. Menarik itu memang ya. Oke ya. Oke, Kita Pak. break dulu ya. Kita lanjut setelah sholat duhur ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ali atas materi di pagi hari ini. Kita boleh istirahat sejenak ya, Bapak sekalian. Nanti kita bergabung Oke. lagi di jam 13.00 ya. Oke, selamat beristirahat Bapak sekalian.